Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Meganur Sanjaya Putri, CGP Angkatan 11, kelas 11.316 Jabar, dari Unit Kerja UPTD SMP Negeri 16 Depok. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Semboyan Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulada, atau yang berarti di depan memberi contoh. Lalu Ing Madya Mangun Karsa, di tengah memberi semangat. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pengajaran dan pendidikan. Beliau mengatakan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagian paling menarik dalam modul 1.1 bagi saya sendiri adalah bagian di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa memberikan pengajaran yang sama terhadap seluruh peserta didik tanpa memikirkan perbedaan gaya belajar peserta didik. Saya juga berpikir bahwa ketuntasan belajar hanya diukur dari nilai yang sudah mencapai batas minimal saja, tidak mempertimbangkan hal lain seperti keaktifan peserta didik di bidang lain. Lalu saya juga berpikir guru adalah sebagai satu-satunya sumber pengetahuan bagi peserta didik. Bahkan saya tidak mengizinkan peserta didik untuk mencari tahu sendiri tentang pemahaman materi pelajaran. Perubahan setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menjadi membebaskan tapi tetap memantau peserta didik dalam proses pencarian ilmu pengetahuan dan informasi-informasi lain. Lalu, saya juga menganggap ketuntasan belajar bukan dari nilai atau angka yang didapatkan peserta didik, melainkan dari proses mereka belajar. Saya juga memperhatikan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran, seperti mencari tahu terlebih dahulu gaya belajar peserta didik. Saya juga mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam proses pengajaran. Penerapan yang lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perubahan yang saya lakukan adalah membuat suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Jika sebelum pembelajaran masih monoton dan membosankan, maka setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya membuat suasana belajar yang menyenangkan dan dapat membuat hati peserta didik bahagia. Juga pembelajaran yang student center, seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, menghamba pada murid. Perubahan yang lain adalah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika sebelumnya saya memberi perlakuan yang sama antar peserta didik,
Maka setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya memperhatikan kembali kodrat alam peserta didik yang berbeda-beda. Misalnya, memberikan keleluasaan dan menuntun peserta didik dalam memilih tugas yang dikerjakan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Harapan saya setelah ini adalah tentunya bisa menjadi pendidik sebagaimana yang diharapkan Ki Hajar Dewantara, yang dapat menuntun peserta didik hingga mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai pribadi dan masyarakat. Demikian hasil dari pengerjaan tugas kali ini. Saya Aprilia Mega Nur Sanjaya Putri, CGP Angkatan 11, Unit Kerja di SMP Negeri 16 Depok, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.